Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra'an warika wa ma'dani asrarika wa ayna inayatika wa samsa hidayatik wa arsi mamlakatika wa nurika hikmati safi kafa ya ayn sur birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya ilabil karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para pejuang-pejuang tauhid di akhir zaman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yang kami harapkan doa dan restunya semata-mata demi suksesnya perjuangan suci dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kembali kita awali mendoakan beliau orang tua kita, beliau guru kita, beliau pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita beliau Syekh Maulana Kakang Gusti Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan selalu, dan juga diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dengan cahaya hikmah, cahaya rahman dan rahimnya Allah, sehingga mampu meneruskan langkah perjuangan di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dimanapun berada, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan Firqul Qudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai dan juga yang kami banggakan rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali mari kita awali dengan merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita landasi dengan kesaksian yang benar, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syarat sahnya bersyukur, bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tugas roh kita adalah menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan gerak-gerik daripada Rahman dan Rahimnya Allah, menyaksikan segala belian kasih sayangnya, menyaksikan segala keagungan dan juga kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas roh manusia itu apa? Di tengah-tengah gelombang daripada rasa manusia yang merasakan berbagai macam keadaan, merasakan pahit, merasakan manis, merasakan getir, merasakan senang dan susah, merasakan senang dan tidak senang, semuanya berjibaku merebut daripada kendali rasa. Dan rasa yang hakiki akan tetap merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, sedang berada di manapun, waktu pagi, sore, siang dan malam, qiyamah wa wajubihi, senantiasa menyaksikan keagungan. Dalam kondisi qiyamah wa wajubihi, berdiri, berbaring, berlari, senantiasa merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal terbukanya wirid yang menjadikan warid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah dalam kehidupan kita 24 jam senantiasa merasakan keagungan Allah, menyaksikan belian kasih sayang Allah. Maka orang yang wirid dimanapun berada itu akan warid. Apa artinya warid? Hidup hatinya, hidup ruhaniannya, hidup rasanya, sehingga mampu merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau roh rasa kita ini hidup, roh rasa kita ini sesuai dengan fungsinya, maka yang terjadi adalah memuja dan memuji Allah, bersyukur tasyakur kepada Allah, ringan dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah, ringan dalam menjalankan apa yang jadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu. Dalam bahasa hakiki, ringan mewujudkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Amin Allahumma amin. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau roh rasa ini tidak berfungsi, dari bangun tidur tidak lagi merasakan belian kasih sayang Allah, tidak rumasa bahwa dia itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak rumasa bahwa dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala dia dibangunkan dari tidurnya tidak menghaturkan terima kasih kepada Allah.
Yang paling dekat itu adalah tatkala kita dibangunkan tidur, awal kita bangun tidur, apa yang menjadi angan kita, itulah yang paling dekat dalam kehidupan kita. Kalau yang paling dekat itu handphone, yakin tatkala bangun tidur belum alhamdulillah HP yang sedang dicari. Kalau yang paling dekat itu kopi, akan pergi ke dapur untuk cari kopi. Kalau yang paling dekat itu masalah, bangun tidur akal ini akan dijejali dengan permasalahan-permasalahan yang belum selesai. Kalau yang paling dekat itu selain Allah, yakin tatkala kita bangun tidur tidak sanggup untuk menyaksikan keagungannya, tidak sanggup untuk merasakan beliau kasih sayangnya, sehingga tidak terukir niat etikat yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Niat etikat semata-mata hidup adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrarkan syukur kita di dalam lisan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya tidak ada satu menit kita berhamdalah atau bersyukur kepada Allah, tapi prakteknya adalah sampai mati. Bagaimana tanggung jawab orang hamdalah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan aku terpujikan langkahku karenamu ya Allah, karena aku menyembah kepada Engkau Tuhan yang terpuji, maka aku akan menterpujikan ucapanku, menterpujikan langkahku, menterpujikan perbuatanku sebagai tanggung jawab kesanggupanku. Dan hidup dari awal sampai mati tetap dalam perilaku yang baik dan benar, yang terpuji, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sang prokamator dinul Islam, pengibar bendera tauhid di akhir zaman. Dan tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir adalah sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini bukan kita ambil saja nasihatnya, bukan kita pelajari apa yang jadi nasihatnya, tapi juga sebagai uswah, sebagai contoh yang nyata, perbuatan yang nyata, bukan dalam mimpi, tetapi perilaku kesehariannya yang perlu kita contoh. Sebagaimana salawat dan salam yang sudah kita mengerti redaksi awal turunnya. Salawat itu apa ya Rasulullah? Salawat adalah qalbun salim, kesejahteraan hidup. Dan salam adalah hasil daripada qalbun salim, yaitu keselamatan dalam menjalani hidup. Subhanallah. Sudahkah kita bersalawat? Ucapannya sudah. Sudahkah kita bersalawat? Tulisannya, kaligrafinya sudah. Tetapi isinya salawat adalah qalbun salim, itu yang sedang kita perjuangkan. Sampai kapan kita berjuang? Sampai mati. Urusan tauhid kepada Allah, urusan iman takwa, urusan penghambaan kepada Allah, urusan qalbun salim itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya sampai mati, betul-betul menghamba, betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala hatinya selamat, hatinya sudah bersih dari kesombongan, hatinya sudah bersih dari iri dengki, hatinya sudah terbebas dari belenggu-belenggu nafsu, sudah terbebas dari sakwa sangka, sudah terbebas dari dendam kesumat, sudah terbebas dari resah gelisah, gundah gulana, maka itu yang dinamakan isinya sholawat di qalbun salim.
Maka orang yang hatinya adalah qalbun salim, maka di dalam hatinya itu ada Ka'bah Baitullah. Al-Ka'batu Baitullah bihaqqi Baitullah qalbun salim. Ka'bah itu rumahnya Allah, yang sebenarnya rumahnya Allah itu adalah hati yang selamat. Begitu indah hati manusia tatkala mendapatkan karunia qalbun salim. Amin Allahumma amin. Pancaran daripada qalbun salim, kalau hati kita ini sudah terbebas dari iri dengki, hatinya sudah lepas dari kesombongan dan penyakit hati, maka hati ini agar berbunga-bunga. Apa bunganya hati? Akhlakul karimah. Pancaran dari hati yang bersih itu akhlaknya mulia, ucapannya baik, apa yang dilakukan baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, terkumpul dalam akhlakul karimah. Segala gerak hidupnya khairun nas anfa'uhum linnas. Segala manusia itu yang terbaik adalah yang memberi manfaat bagi manusia lain. Tidak bisa kita qalbun salim kalau kita tidak punya modalnya. Tidak bisa kita menjadi manusia yang baik kalau tidak punya kapitalnya. Tidak bisa kita menjadi pribadi yang betul-betul terpuji kalau tidak punya modal dan juga kapitalnya. Apa modalnya? Agar langkah kita terpuji, perilaku kita akhlakul karimah, membawa kemanfaatan bagi rahmatan lil alamin. Modalnya adalah hatinya dibenahi, hatinya selalu dikaji, segala hal yang buruk, hal-hal yang bersifat daripada keburukan dalam hati mulai dikikis dengan taubat dan nasuha. Menyaksikan kesombongan diri, cepat istighfar. Tidak cukup istighfar, mandi tobat, sholat tobat, kemudian zikir istighfar, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih belum nyaman juga kitmir pencabutan. Semua alat sudah diberikan oleh guru kita, tinggal bagaimana kita mau menjalankannya. Sudah tahu hatinya ini adalah sumbu pendek, cepat marah, cepat iri, cepat dengki, suka membuka aib orang lain, tidak pernah melakukan toharoh sesuci diri, tidak pernah melakukan pembersihan introspeksi diri. Cambul wanen 1000 tahun seandainya dihidupkan oleh Allah akan tetap menjadi pribadi yang pemarah, pribadi yang iri dengki, pribadi yang suka membuka aib, pribadi yang resah gelisah, tidak pernah menemukan ketenangan dalam hidupnya. Itu bukan salah tetangga kita, itu bukan salah istri kita, anak-anak kita atau orang lain. Itu salah kita yang tidak pernah melakukan pembersihan dalam zahir dan batin kita. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan telah kita dengarkan bersama nasihat wawasan pandangan dari Nanda Toha Safiri Al-Jazuli yang mengingatkan kita tentang keberadaan diri kita dan juga tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Sebelum mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal siapa Tuhannya. Maka di manakah sesungguhnya Tuhan kita? Di manakah Allah itu? Allah itu berada di ketidakadaan diri kita, dan Allah tidak akan pernah ada dalam diri kita kalau kita merasa ada. Di mana kekuatan dari Allah, kesaktian dari Allah, kehebatan dari Allah, kemahaperkasaan Allah itu terletak di kelemahan kita. Kalau kita merasa lemah, akan hadir kita menyaksikan hijab dibuka oleh Allah, mampu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu.
Kalau kita menyaksikan keagungan diri kita, kalau kita menyaksikan kehebatan diri kita, kalau kita bersaksi bahwa diri kita ini hebat di dalam rasa, maka hebatnya Allah tidak akan pernah hadir. Kalau kita merasa wujudnya Allah tidak pernah kita mampu merasakan dan menyaksikan dalam kehidupan kita, maka tetaplah di dalam rasa menghamba, tetap merasa lemah, tetap kita ini tidak punya apa-apa, tetap merasa bahwa kita itu tidak mengerti apa-apa. Kita mengenal Islam karena Allah, kita dapat sholat karena Allah, kita mampu bersedekah karena Allah. Semua kebaikan ini adalah gerakan dari Allah Subhanahu. Tetaplah bersaksi di dalam rasa kita bahwa Allah lah segala-galanya. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sudah zaman akhir, di mana zaman akhir itu sangat sulit sekali menemukan ketenangan dalam hidup. Zaman akhir itu zaman yang wala-wali zaman. Wala-wali zaman apa? Manusia seperti gagah dan interi. Kebenaran dianggap salah, kesalahan dianggap benar. Tambisul haq bil batil, bercampur antara kebenaran dan kebatilan, sulit untuk lolos. Salah kaprah, benar lalu lumrah. Maka sesuatu yang salah karena sudah dilakukan oleh orang banyak dikatakan itu lumrah. Oh lumrah, membuka aurat, oh lumrah, menggerak-gerakkan tubuh goyang, oh lumrah, banyak yang melakukannya. Tetapi benar orang lumrah, salah menjadi kaprah. Benar orang lumrah, orang yang mengejar Allah sudah tidak lumrah lagi. Orang yang sibuk dalam sepertiga malam mengetuk pintu langit, mahal meneges mendengar suara Allah, sudah tidak lumrah. Dikucilkan. Sebab apa dikucilkan? Ini akhir zaman. Berlari-lari mengejar dunia, ini kaprah. Karena orang banyak, satu RW, satu kampung, satu kecamatan, kabupaten, ini banyak yang melakukan itu, menjadi kaprah. Artinya seperti itu wajib, padahal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jarang sekali orang tua yang mengingatkan anaknya tentang ibadah. Tidak peduli anaknya sholat atau tidak, dibiarkan. Tidak pernah menangis kepada Allah tentang hidayah anak-anaknya. Ya Allah, tolong anak-anakku, ya Allah, tolong cucu-cucuku, ya Allah, tolong keturunanku, ya Allah, sentuh hatinya dengan hidayahmu, ya Rabbana, ya Allah. Tentunya hanya sekejap waktuku, ya Allah, untuk bersama dengan keturunanku, ya Allah. Ajal akan memisahkan kami, ya Allah. Tolong di saat kami sudah tiada tolong, ya Allah, berikan hidayah untuk anak-anakku, ya Allah. Sentuh hatinya dengan hidayahmu untuk keturunan-keturunanku, ya Allah. Walaupun ragaku telah berpilah, tolong pancarkan hidayah di dada-dada keturunanku. Amin Allahumma. Sudah jarang seorang bapak yang menangis, mengemis, merintih di hadapan Allah, mengetuk pintunya Allah untuk anak-anaknya. Jarang. Karena yang ada dalam pikiran dan benak orang tua, bagaimana anaknya dapat pekerjaan baik, bagaimana dapat hasil yang baik, tidak pernah begitu di dalam kesunyiannya merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peringatan untuk orang tua, mumpung kita masih hidup Pak, mumpung kita masih hidup Bu, perhatikan anak-anak kita, doakan anak-anak kita agar mendapatkan hidayah, mintakan, mohonkan kepada Allah agar betul-betul didampingi dengan nurnya Allah, agar didampingi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala kita sudah wafat, tatkala roh kita sudah lepas dari
jaga. Yang kita harapkan dari anak-anak kita bukan lagi ingkung, bukan lagi uang, bukan lagi hartanya, bukan lagi pangkatnya. Yang kita harapkan adalah doa-doa sucinya yang berkumandang di dalam hati nurani menembus langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Apa artinya? Awwaluddin ma'rifatullah, pertama kali orang beragama. Dalam hal ini pertama kali kita beragama Islam itu mendikan Rasul harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali syaratnya beragama Islam itu harus makrifat dulu. Bukan seperti pengertian di umum, oh makrifat itu adalah tingkatan yang paling tinggi yang bisa dipelajari orang yang umur 40 tahun ke atas. Tidak. Justru makrifat itu menjadi awal. Apa makrifat? Makrifat itu meripat. Jawane itu meripat. Ma'rifatullah, meripat ini kudu melek menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah zat, Allah punya sifat, Allah punya asma, dan Allah punya af'al yang dirangkum dalam zat, sifat, asma, af'al. Ini dari awal harus kita pelajari. Apa yang dinamakan zatnya Allah? Sesungguhnya panca indera manusia tidak akan mampu tersentuh atau tidak mampu untuk menyaksikan apa yang menjadi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada asma, yaitu asma Allah. Ada 99 yang terangkum dalam Asmaul Husna. Maka kita sebut setiap saat dan detik ini menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, agar akrab ruhaniyah kita, akrab diri kita dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah itu punya sifat. Sifat Allah yang utama apa? Rahman dan Rahim, welas asih, kasih sayang yang tertuang dalam asmanya, juga mewakili bahwa itu adalah sifatnya Allah. Sifat 20-nya Allah itu terangkum dalam Rahman Rahim, kasih sayang, welas asih Allah. Maka harus kita rasakan, harus hidup rasa kita merasakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah itu punya af'al. Af'al itu pekerjaan. Allah ini adalah zat yang beraf'al. Apa af'al Allah? Menghidupkan kita. Af'al Allah memutar bumi. Af'al Allah ini menurunkan hujan. Af'al Allah mengeringkan rezeki. Af'al Allah itu mengatur semesta dengan serba dan serbinya. Lisan kita yang bersumber dari hati memanggil-manggil asmanya. Rasa kita merasakan sifatnya, dan juga roh kita menyaksikan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini harus kita pelajari. Bukan hanya zikir, lisannya berucap, hatinya entah kemana. Sebab isinya daripada zikir adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya akan kembali kepada rukun Islam. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu ma'rifat. Kita harus tahu yang mendetakkan jantung itu Allah, ini namanya ma'rifat. Kita harus tahu yang mengirimkan rezeki ini Allah. Kita harus tahu yang menyelamatkan kita ini Allah. Kita harus tahu yang membangunkan kita dari tidur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam awalatin ma'rifatullah, muraqabah, pemahaman tentang ketuhanan, harus menemukan muraqabah yang baik dan benar. Itu awalnya. Maka prakteknya dalam rukun Islam,
Yang pertama adalah syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima haji kalau mampu. Alhamdulillah. Sampun hafal Pak? Sampun hafal rukun Islam? Alhamdulillah. Yang pertama itu syahadat. Kita tidak membahas tentang ucapannya, tapi isinya. Sebetulnya ada apa di dalam syahadat itu? Maka syahadat ini mempunyai pintu gerbang yang dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang menjaga pintu gerbang syahadat. Maka tentunya hanya hati yang bersih yang mampu masuk dan merasakan tersambung di dalam syahadat. Kalau hati kita kotor Pak, walaupun kita itu juara kecamatan tajwid membaca syahadat, tidak akan mampu tersentuh dengan ruhaniyah syahadat. Sesuatu yang dimuliakan Allah. Apa yang terkandung dalam syahadat ini? Kesaksian seperti sudah kita terangkan tadi dalam syukur. Syahadat ini kesaksian, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali ya Allah. Aku bersaksi tidak ada yang menyelamatkan aku kecuali ya Allah. Aku bersaksi tidak ada yang menghidupkan aku kecuali hanya Allah. Tidak ada yang membelai dengan kasih sayang kecuali kasih sayangnya Allah Subhanahu. Syahadat ini awal. Isi daripada syahadat adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kecintaan kita kepada Allah, rasa kesaksian kita diawasi Allah, rasa daripada berian kasih sayang Allah, menyaksikan setiap saat dan detik, merasakan setiap saat dan detik. Maka mari kita berpositor jujur dalam diri kita. Sehari semalam itu ada 24 jam. Berapa kali kita mampu menyaksikan keagungan Allah di dalam diri kita? Berapa kali seringkali kita tidak menyapa kepada Allah yang memberi kita dengan kasih sayangnya. Sekedar menyapa saja kita tidak pernah. Kita sholat tapi pikiran, angan, batinnya entah kemana. Kita baca Quran, angannya tidak menuju kepada Allah. Na'udzubillah. Ini kebocoran awal manusia dalam beragama. Maka agama Islam yang dahsyat tidak nampak dalam pribadinya. Al-Quran yang dahsyat tidak nampak dalam hidupnya. Sholat yang begitu dahsyat sekali tidak nampak dalam langkah perbuatannya. Na'udzubillah min. Isinya syahadat itu kesaksian. Kalau kesaksian ini sudah hadir Pak Bu, kalau syahadat kita bukan syahadat yang kopong, bukan syahadat seperti peluru kosong, tetapi ada isinya rasa mahabbah, menyaksikan Allah dalam kehidupan, maka baru akan terbuka gerbang langit, gerbang yang kedua, yaitu gerbangnya sholat. Apa sholat itu? Isinya sholat. Kami tidak menerangkan tentang rakaat dan juga tentang jumlahnya. Isinya sholat. Artinya sholat adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang mempunyai perasaan kepada Allah yang bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang mahabbah kepada Allah yang sholatnya akan terjaga, akan khusyuk. Sebab apa? Di dalam sholat, ruh sholat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah ruhnya sholat. Orang mau sholat ini akan ringan di jalannya, akan mendapatkan berkah, merasakan sholat yang khusyuk. Kalau dalam bahasa manusia hubungannya harmonis, harus ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu.
seperti kita cinta kepada istri kita. Sebelum jadi istri, kita menaruh perasaan kepada pasangan kita, baru akan terjalin hubungan yang harmonis, hubungan timbal balik. Alhamdulillah. Setelah terjalin hubungan yang benar, dalam bahasa Quran dinamakan sholat yang khusyuk, dalam bahasa manusia dinamakan hubungan yang harmonis, maka di situ akan terbuka gerbang yang kedua yang dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gerbang kesucian. Kalau sudah terhubung dengan Allah, sayang Pak, kita mau menipu, itu hanya mengotori hati kita. Kalau aku sampai melukai perasaan orang lain, akan terganggu hubunganku dengan Allah, sholatku akan rusak. Kalau aku mengatakan kata-kata yang menyakiti hati saudaraku, bukan saudaraku saja yang sakit hati, aku akan rusak hubunganku dengan Allah. Kalau aku sampai bohong, maka sholatku akan rusak. Kalau langkahku mengambil hak orang lain, sholatku akan rusak. Kalau langkahku tidak diridhoi oleh Allah, sholatku akan rusak. Maka hadir kesadaran pribadi untuk menjaga kesucian dalam langkahnya. Dalam bahasa Quran dinamakan zakat. Zakat itu sesuci untuk mensucikan diri. Pribadi orang yang berzakat secara zahir ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat tijarah. Secara batin isining zakat adalah kesadaran menjaga kesucian dalam langkahnya. Sebab iman kalau perbuatannya melanggar aturan akan berpengaruh dalam hubungannya dengan Allah. Sama seperti keluarga, akan sadar kalau aku menyakiti istriku, hubunganku gak bisa harmonis. Kalau aku melakukan ini padahal ini itu larangan dari istriku, ini sangat dibenci oleh istriku, nak tak lakoni, hubungan dengan istriku tidak akan harmonis. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada kesadaran menjaga dirinya dari segala yang menjadikan dia tidak suci. Langkahnya akan bersih, ucapannya bersih, perilakunya bersih, sebab akan berpengaruh hubungannya dengan Allah, berpengaruh di sholatnya. Saudara-saudara, maka tatkala zakatnya sudah hadir, akan terbuka portal yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Apa puasa? Puasa al-asyamu junnatun minan nar. Puasa ini pengendalian diri. Orang yang berpuasa itu artinya orang yang mengendalikan diri. Maka orang yang menjaga kesucian hatinya agar harmonis hubungannya dengan Allah, dia akan tercipta sifat mengendalikan diri. Rasoning poso, raso mengendalikan diri dari hawa nafsu. Sesuatu yang sangat menyenangkan hati, tapi ini dilarang oleh Allah, dia ikhlas kok meninggalkan. Karena apa? Demi Allah, kalau aku melakukan ini nanti menjadi kotor, zakatku rusak, menjadikan sholatku rusak. Maka puasa di setiap saat dan detik, tidak cuma dari fajar sampai maghrib, hidupnya adalah puasa, hidupnya adalah mengendalikan diri. Kalau pengendalian dirinya ini sudah betul-betul muncul dalam dirinya, yakin akan terbuka portal yang kelima. Dia siap menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat modal, hubungannya harmonis dengan Allah, rasa cintanya kepada Allah, hubungannya harmonis, menjaga kesucian, mengendalikan diri, maka yang kelima, dia menjadi manusia yang mampu memenuhi panggilan Allah. Itulah isinya haji dan umrah. Maka dalam haji ini, di dalam tawaf bagi yang sudah haji dan umrah selalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan yang mana? Dipanggil subuh masih melanggar,
belakang rumah kelaparan tidak peduli, ada anak yatim dia tidak berobat tidak peduli, ada anak yatim yang tidak sekolah tidak peduli. Katanya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan yang mana? Maka haji itu isinya adalah jihad fisabilillah. Setelah mahabbah sahadatnya ini tumbuh, hubungan dengan Allah harmonis, menjaga kesucian dan mengendalikan dirinya, dia menjadi insan kamil. Apa insan kamil? Manusia yang siap memenuhi panggilan Allah, dipanggil untuk ngaji siap, dipanggil untuk berjuang siap, dipanggil untuk menyantuni yatim siap, dipanggil untuk mendoakan tetangganya siap 24 jam. Panggilan normal, panggilan formal dijalankan, panggilan yang sifatnya tekstual, yang sifatnya kondisional juga dijalankan. Alhamdulillah, dia akan ringan memenuhi panggilan Allah. Maka orang yang berhaji atau umroh isinya, hakikatnya adalah dia pejuang Allah yang punya hak diberikan oleh Allah untuk ke Baitullah, hatinya qalbun salim dan berhak berziarah ke makam Rasulullah, mampu merasakan sidiknya Rasul, mampu merasakan amanahnya Rasul, mampu merasakan tablignya Rasul, mampu merasakan fatonahnya Rasul, mampu mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pribadi yang berziarah ke makam Rasul. Makam itu adalah tingkatan. Makam Rasul berarti derajat batinnya Rasulullah. Makam Sunan Kalijogo yang ketika dibangun itu adalah makam jasadnya. Makam Sunan Kalijogo adalah makam iman takwa kepada Allah. Frekuensi batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita betul-betul mampu menjalankan rukun Islam baik secara lahir maupun juga secara batiniah. Amin Allahumma amin. Itu tentunya awwaluddin ma'rifatullah. Maka benahi pengertian yang benar tentang ketuhanan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi pribadi yang siap dipanggil oleh Allah, siap memenuhi panggilan Allah, menjadi pelayan-pelayan Allah, senantiasa menjunjung tinggi apa yang menjadi irodahnya Allah, menyongsong perjuangan baginda Rasul. Baru hidup ini akan ada artinya, akan membawa manfaat bagi sekian alam. Amin Allahumma amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Hari ini saudara rahimakumullah yang sudah batal dipersilakan untuk ambil wudhu. Kita teruskan sholat berjamaah. Sambil menunggu saudara kita yang itu, mari kita istirahat.